Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Delia dengan NIM 2304010067 dari kelas Ekonomi Syariah 3D. Dalam video kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan beberapa materi mengenai pajak. Yang pertama yaitu mengenai definisi pajak dan retribusi. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan individu atau badan kepada negara, yang dimana pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk berbagai pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur dan kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua yaitu retribusi, di mana retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh individu atau badan yang tujuannya yaitu untuk mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah. Retribusi biasanya terkait dengan penggunaan fasilitas atau layanan publik seperti izin usaha atau layanan kesehatan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai klasifikasi pajak. Klasifikasi pajak terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, klasifikasi pajak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada beberapa. Yang pertama, pajak subjektif yang didasarkan pada kondisi atau karakteristik individu atau entitas yang membayar besarnya pajak yang dilakukan oleh situasi keuangan atau status sosial pembayar pajak. Kemudian ada pajak objektif yang dimana didasarkan pada karakteristik objek atau transaksi ekonomi tertentu seperti nilai properti atau penghasilan. Contohnya ada pajak penghasilan atau PPh, kemudian PPN atau pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian ada klasifikasi pajak berdasarkan pemungutannya. Klasifikasi pajak ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pajak langsung dan tidak pajak langsung. Pajak ini dikenakan langsung kepada individu atau entitas yang membayar pajak. Contohnya, pajak tanpa bisa dipindahkan ke pihak lain. Contohnya seperti PPh atau pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak ini ditanggungkan kepada pihak lain seperti konsumen. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang diberikan kepada konsumen melalui harga produk atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi pajak berdasarkan pemungutnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal atau DJP. Itu pajak pusat digunakan untuk mendukung anggaran nasional dan berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yaitu contohnya pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak ini dikenakan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan serta proyek-proyek lokal, yang dimana contohnya yaitu pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor atau pajak hotel. Kemudian ada prinsip-prinsip pemungutan pajak. Yang pertama yaitu keadilan. Beban pajak harus merata dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, yaitu dengan tarif pajak yang contohnya yaitu dengan tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan wajib pajak. Kemudian yang kedua, kesetaraan wajib pajak, yaitu dengan situasi yang sama harus dikenakan pajak yang sebanding. Kemudian yang ketiga yaitu kepastian hukum, yaitu di mana sistem pajak harus konsisten dan mudah dipahami dan harus diatur-atur oleh undang-undang yang telah ada atau yang telah berlaku. Kemudian yang keempat yaitu efisiensi pemungutan pajak. Pajak harus dilakukan secara efisien, yang harus dilakukan secara efisien dengan biaya pemungutan pajak yang lebih rendah dari beban pajak yang dikenakan. Kemudian yang kelima yaitu keterbukaan pemerintah. Pemerintah harus memberikan informasi yang cukup dan transparan terkait terkait kebijakan kepada wajib pajak. Kemudian yang keenam, kenyamanan di mana pemerintah perlu melihat kelayakan wajib pajak untuk dikenakan pajak, sehingga
wajib pajak membayar dengan tulus. Kemudian, materi mengenai bagaimana asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak di Indonesia mencakup beberapa prinsip yang mendasari bagaimana cara pemerintah dalam memungut pajak dari wajib pajak. Nah, ada beberapa asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu keadilan atau equality. Pemungutan pajak harus adil dan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa beban pajak tidak boleh bersifat diskriminatif dan harus merata sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu. Kemudian yang kedua yaitu asas ekonomi atau economic. Yaitu setiap nilai pajak yang dipungut harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak harus mampu mengatasi atau mencegah kemerosotan perekonomian rakyat. Kemudian yang ketiga, asas judisiaris atau legal. Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang sah atau yang sudah diberlakukan. Setiap peraturan pajak harus jelas dan tidak boleh menimbulkan keraguan sama sekali sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Kemudian yang keempat yaitu asas general atau asas umum. Pajak harus dipungut dan digunakan untuk kepentingan bukan untuk kepentingan individu tertentu. Hal ini memastikan bahwa semua warga negara harus berkontribusi dalam pembiayaan negara. Kemudian yang kelima yaitu asas kebangsaan atau nasional. Semua warga negara yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemungutan pajak juga harus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang keenam yaitu asas sumber atau source pajak dikenakan berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh dari Indonesia tanpa memandang tempat tinggal wajib pajak. Kemudian yang ketujuh yaitu asas domisili. Penggunaan pajak dilakukan berdasarkan tempat tinggal atau domisili pajak negara, yaitu dengan menggunakan pajak atau penghasilan yang diterima oleh penduduknya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian, sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari beberapa jenis utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Yang pertama yaitu self-assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara mandiri. Wajib pajak melakukan proses ini dengan datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online. Kemudian, pemerintah berperan sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah wajib pajak contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang kedua yaitu official assessment system. Sistem ini memberikan wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak bersifat pasif dan menggunakannya dikeluarkannya surat ketetapan pajak dari pihak berwenang. Sistem ini biasanya diterapkan pada jenis pajak tertentu seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian yang ketiga, withholding assessment system. Dalam sistem ini, pihak ketiga seperti perusahaan atau instansi bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak atas nama wajib pajak. Contohnya yang umum adalah pemotongan pajak penghasilan atau PPH. Sistem ini memudahkan wajib pajak karena mereka tidak perlu melakukan pembayaran langsung ke KPP. Nah, kemudian jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terdiri dari beberapa. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Ada beberapa. Yang pertama, pajak pusat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal atau DJP. Contohnya termasuk PPH, PPN, PPNB, dan PBB untuk sektor perhutanan, perkebunan, serta pertambangan. Kemudian yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah
provinsi atau kabupaten atau kota. Contohnya termasuk pajak kendaraan bermotor atau PKB, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB, pajak rokok, pajak air permukaan di tingkat provinsi, serta pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Kemudian, jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada dua, yang pertama yaitu pajak langsung, pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti contohnya yaitu PPh dan PBB. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti PPN dan PPNB. Kemudian jenis pajak berdasarkan sasaran atau objeknya. Yang pertama yaitu pajak subjektif, pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Kemudian yang kedua pajak objektif, yaitu pajak yang memperhatikan objek yang menimbulkan kewajiban pajak membayar pajak. Kemudian contoh pajak dan tarifnya. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh dikenakan, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Tarifnya bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan dan sektor usaha. Kemudian yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak konsumsi yang dipungut per tahap distribusi dan produksi suatu barang dan jasa. Umumnya tarif PPN saat ini adalah 11%. Kemudian yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak yang dikenakan kepada pemilik properti seperti tanah, bangunan, yaitu PBB diterapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, pajak penjualan atas barang merah PPNBM dikenakan pada barang-barang mewah. Tarifnya bervariasi tergantung pada jenis barang dan nilai transaksinya. Baik, mungkin dalam video kali ini hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.